Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini, kamu akan mendengarkan kisah-kisah lucu, cerdas, dan penuh makna dari Abu Nawas. Sebelum kita mulai petualangan Abu Nawas hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sekarang, yuk kita mulai ceritanya. Cerita Abu Nawas, tahlilan yang nyaris gagal gara-gara satu gelas teh. Suatu malam di kampung Abu Nawas, warga sedang bersiap mengadakan tahlilan. Semua sudah lengkap, tikar digelar, kue disusun, air teh mengepul, dan para jamaah sudah duduk rapi. Semua tenang, sampai datanglah Pak Sirik bin Komentar. Orang yang kalau ada suara jangkrik pun bisa dia perdebatkan. Begitu dia melihat Abu Nawas, dia langsung nyeletuk. "Abu Nawas, kamu ikut tahlilan? Bukannya kamu ini orang yang logis dan kritis? Tahlilan itu kan gak ada di zaman Nabi." Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang biasanya berarti, "Saya sudah mengunci serangan balik, tinggal menembak." Ia menjawab santai, "Betul, wahai Sirik. Tahlilan memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi kamu juga tidak ada di zaman Nabi. Kenapa kamu masih suka muncul dengan komentar yang tidak diminta?" Jamaah yang duduk di belakang langsung tertawa pelan sambil menahan batuk. Pak Sirik gelagapan. Ia mencoba menyerang lagi. "Pokoknya ini bid'ah." Abu Nawas mengangguk. "Wahai Sirik, kalau begitu tolong jelaskan. Teh manis yang kamu minum itu ada di zaman Nabi atau tidak?" Pak Sirik terdiam. Ia melihat gelas teh di tangannya. Matanya berputar cepat seperti kipas angin. "Tapi itu beda." Abu Nawas tertawa kecil. "Iya, beda. Teh itu untuk membasahi tenggorokanmu. Tahlilan untuk membasahi hatimu. Mana yang lebih penting?" Beberapa jemaah nyengir sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, "Kamu tidak wajib ikut tahlilan. Tidak ikut pun tidak dosa. Tapi menghina orang yang sedang berdoa, itu seperti menendang kendi air. Padahal kamu sendiri sedang kehausan." Pak Sirik mulai panas dingin. Belum selesai, Abu Nawas menambahkan, "Kamu selalu bilang tahlilan tidak ada di zaman Nabi. Tapi menghina amalan orang lain jelas tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah darimu yang paling unik." Semua tertawa, kecuali Pak Sirik yang mencoba menertawakan dirinya sendiri, walaupun wajahnya mirip tomat rebus. Akhirnya ia menyerah. Dengan suara kecil ia berkata, "Baiklah, saya ikut tahlilan malam ini." Abu Nawas menepuk bahunya lembut. "Bagus, jangan takut. Tahlilan tidak akan membuatmu kehilangan pahala. Yang membuat kehilangan pahala itu adalah lidah yang suka menyikut orang lain." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Sirik duduk paling depan. Walaupun sambil terus memeluk gelas tehnya, seperti memeluk masa lalu. Hikmah hukum tahlilan. Ringkas and lugas. Tahlilan tidak wajib, tapi boleh sebagai bentuk doa bersama dan kebiasaan baik. Mengumpulkan orang, membaca tahlil, mendoakan orang meninggal bukan hal yang dilarang. Yang dilarang adalah merendahkan amalan orang lain tanpa ilmu, selama tidak menganggapnya wajib dan tidak memberatkan. Tahlilan adalah ibadah sosial yang bernilai silaturahmi dan doa. Selanjutnya, cerita Abu Nawas and tahlilan. Yang tidak ikut, tapi komentarnya nomor 1. Pada suatu sore, desa tempat Abu Nawas tinggal mengadakan tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang meninggal. Semua orang datang membawa niat baik, kecuali satu orang, Mas Kosim. Mas Kosim ini punya hobi unik, tidak pernah ikut tahlilan, tapi paling rajin menilai tahlilan. Kalau ada tahlilan, dia tidak hadir. Tapi kalau membahas tahlilan, dia yang paling semangat. Nah, Abu Nawas tahu sifat Mas Kosim itu. Jadi, ketika tahlilan dimulai, Abu Nawas sengaja mencari kursi kosong di dekat pintu, supaya bisa mengamati siapa yang datang dan siapa yang cuma lewat sambil pura-pura sibuk. Benar saja, Mas Kosim muncul di depan rumah. Dia berdiri, melongok sebentar, lalu langsung komentar, "Wah, tahlilan lagi. Padahal ini kan nggak ada di zaman Nabi."
Abu Nawas yang mendengarnya langsung tersenyum lebar. Dia pelan-pelan bangkit dan mendekati Mas Qasim. Benar, wahai Qasim, tahlilan memang tidak ada di zaman Nabi. Mas Qasim makin bangga. Lihat kan? Tapi kamu juga nggak ada di zaman Nabi. Tapi kok masih hidup dengan sombongnya? Mas Qasim langsung tersengal. Loh, kok gitu? Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Yang tidak ada di zaman Nabi itu banyak. Kursi, lampu, sandal jepit, WA grup RT. Tapi kamu kok cuma masalah tahlilan yang kamu ributkan? Yang lain-lain diem baik. Orang-orang di dekat situ ketawa kecil. Mas Qasim berdehem. Tapi ini bid'ah. Abu Nawas tersenyum makin nakal. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu misalnya bid'ah berkomentar tanpa ilmu. Mas Qasim tersentak. Abu Nawas melanjutkan dengan santai. Tahlilan itu kumpulan orang membaca doa, membaca kalimah thayyibah, mengingat kematian, menenangkan keluarga yang berduka, dan mempererat silaturahmi. Apa bagian mana yang bikin kamu sakit perut sampai selalu protes? Mas Qasim tak bisa menjawab. Abu Nawas menatapnya dengan mata nakal namun lembut. Kalau kamu merasa itu tidak wajib, memang benar. Tidak ada yang memaksa kamu duduk di dalam. Mas Qasim terlihat lega. Tapi Abu Nawas menambahkan, tapi kalau kamu merasa perlu komentar terus, yaitu wajib kamu kurangi. Itu sunnah muakkad untukmu. Sunnah mengurangi komen. Orang-orang tertawa sampai ada yang batuk. Tahlilan itu ibadah sosial, lanjut Abu Nawas. Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa. Tapi menghina doa, itu seperti orang haus yang menghinakan air minum. Mas Qasim diam, mukanya memerah. Hatinya campur aduk seperti teh tubruk belum diaduk. Abu Nawas menepuk pundaknya lembut. Qasim, yang penting itu bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling banyak berbuat baik. Kalau ada orang berkumpul membaca doa, apa buruknya? Yang bahaya bukan tahlilan, tapi lidahmu yang lebih tajam dari silet super hemat. Mas Qasim akhirnya sadar. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia duduk ikut tahlilan. Bukan karena malu, tapi karena ia akhirnya paham. Bukan hanya ribut. Dan sejak hari itu, Mas Qasim punya hobi baru. Mengurangi komentar, menambah doa. Hikmah hukum tahlilan, gaya Abu Nawas. Tahlilan bukan wajib, tapi boleh sebagai bentuk doa dan kebiasaan baik. Tidak ada larangan mendoakan orang meninggal secara bersama-sama. Yang haram itu bukan tahlilannya, tapi merendahkan amalan orang lain tanpa ilmu. Yang penting bukan bentuk acaranya, tapi niat dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selama tidak menganggap wajib dan tidak memberatkan, tahlilan adalah budaya baik yang bernilai ibadah sosial. Selanjutnya, hukum tahlilan, Abu Nawas, humor dan hikmah yang menyentil. Suatu hari, warga mendatangi Abu Nawas dengan wajah tegang. Mereka berdebat soal tahlilan sampai suara naik turun, seperti pedagang kain yang sedang tawar-menawar. Yang satu bilang, tahlilan itu bid'ah. Yang lain bilang, tahlilan itu berkah. Yang lain lagi bilang, saya ikut saja, yang penting ada hidangan. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Astaga, mayitnya sudah tenang, kalian yang hidup malah ribut, katanya sambil geleng-geleng. Kalau begitu, mari kita tes kecerdasan kalian. Abu Nawas mengeluarkan 3 benda dari sakunya. Sebuah tasbih, sepotong roti, dan sebuah gulungan kertas kosong. Orang-orang bingung. Abu berkata, ini tes sederhana. Tidak perlu ijazah, hanya perlu akal. Pertanyaan pertama, apakah membaca tahlil dan zikir ini sambil mengangkat tasbih hukumnya boleh? Semua menjawab, boleh. Pertanyaan kedua, apakah memberikan makanan kepada orang lain seperti roti ini hukumnya baik? Semua menjawab, baik. Pertanyaan ketiga, apakah berkumpul membaca doa sambil membawa kertas doa hukumnya boleh? Semua mengangguk. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau semua bagiannya halal, bagaimana mungkin hasil gabungannya jadi haram? Warga terdiam. Ada yang mengangguk, ada yang malu, ada yang menepuk jidat. Humor Abu Nawas yang menampar halus. Salah satu warga masih ngeyel. Tapi Abu, itu semua kalau dilakukan bersama-sama, bukankah bisa jadi salah?
Abu menjawab santai, "Kalau begitu, makan bersama juga harus haram. Karena nasi itu halal, lauk halal. Tapi kalau digabung dan dimakan ramai-ramai, bisa jadi bid'ah makan berjamaah dong." Warga langsung tertawa sampai ada yang batuk. Hikmah Abu Nawas. Yang penting niatnya. Setelah suasana mencair, Abu berkata, tahlilan itu bukan kewajiban, tapi ia juga bukan kesalahan. Ia jadi ibadah bila niatnya doa, dan jadi salah kalau niatnya pamer. Ia menambahkan, kalau keluarga tidak mampu, jangan dipaksa. Kalau ingin berdoa bersama, lakukan dengan sederhana. Kalau tidak mau tahlilan, tidak usah mencela. Yang penting, mayit didoakan, bukan diperdebatkan. Kalimat pamungkas Abu Nawas. Sebelum warga bubar, Abu Nawas memberikan satu kalimat yang membuat semua tersenyum. Ingat, yang meninggal hanya satu orang. Jangan sampai yang ribut jadi 100 orang. Orang-orang tertawa, tapi hikmahnya menancap di hati. Sejak hari itu, perdebatan tahlilan mereda. Warga memahami bahwa tradisi baik akan tetap baik bila dilakukan dengan niat yang lurus dan cara yang ringan. Beberapa orang datang kepada Abu Nawas untuk bertanya tentang tahlilan. Mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu, ada pula yang menganggapnya memberatkan keluarga yang sedang berduka. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, masalahnya bukan pada acara tahlilannya, masalahnya ada pada hati orang yang melakukannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa membaca doa, kalimat thayyibah, zikir, atau ayat suci untuk orang yang telah meninggal tidak pernah membawa mudarat. Justru yang merusak adalah ketika manusia memperdebatkan hal kecil dan melupakan makna besarnya. Menurut Abu Nawas, inti dari tahlilan ada 3. 1. Mengirim doa kepada yang telah wafat. Doa tidak pernah ditolak Allah selama tulus. Dan doa untuk orang yang meninggal adalah bentuk kasih sayang terbaik bagi mereka. 2. Menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan. Kebersamaan dan bacaan doa membuat mereka tidak merasa sendirian menjalani masa duka. 3. Menghadirkan pengingat bahwa hidup itu singkat. Tahlilan adalah momen untuk merenungi diri sendiri, bukan sekadar acara berkumpul. Setelah menjelaskan inti tersebut, Abu Nawas memberi hikmah. Jika sesuatu mengajak pada doa, zikir, kebersamaan, dan kebaikan, maka ia tidak sedang membawa kalian kepada keburukan. Tentang hukum tahlilan, Abu Nawas menjelaskan dengan bijak. Tahlilan bukan kewajiban karena tidak ada teks yang mewajibkannya. Namun tahlilan juga bukan kesalahan karena isinya adalah amalan-amalan baik yang dibenarkan, membaca Al-Quran, doa, dan sedekah. Yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan hingga membebani keluarga yang sedang berduka. Ia menutup nasihatnya. Tahlilan menjadi baik bila niatnya baik. Tahlilan menjadi salah bila dipaksakan jadi ajang gengsi atau menambah beban. Maka jaga niat, jangan jaga perdebatan. Orang-orang yang mendengarkan akhirnya mengerti bahwa tahlilan bukan sekadar tradisi, tetapi wadah kebaikan selama dilakukan dengan hati bersih, sederhana, dan tanpa memaksa siapapun. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Baghdad, masyarakat tengah dilanda kecemasan. Seorang hartawan bernama Syamsuddin wafat mendadak dan keluarga besarnya memperdebatkan soal tahlilan. Sebagian ingin mengadakan tahlilan sederhana seperti kebiasaan warga, sementara sebagian lain menolak karena merasa harta peninggalan Syamsuddin tidak boleh digunakan untuk acara yang tidak penting. Perdebatan mereka begitu panas, sampai-sampai terdengar oleh tetangga dan membuat suasana kampung jadi tak enak. Warga pun bingung harus bagaimana, karena Syamsuddin dikenal dermawan semasa hidupnya, dan mereka ingin mendoakannya dengan layak. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas yang sedang duduk santai di kedai teh. Seperti biasa, begitu mendengar ada masalah yang melibatkan banyak emosi dan sedikit logika, Abu Nawas langsung tertarik. "Aku akan datang malam ini," katanya sambil tersenyum. Malam tahlilan yang penuh pertanyaan.
Saat malam tiba, rumah keluarga Syamsuddin dipenuhi warga, namun sebagian keluarga almarhum masih bersih tegang. Mereka duduk di sudut, saling berbisik-bisik dengan wajah masam. Begitu Abu Nawas memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. "Kami undang engkau karena kami yakin kau bisa memberi jalan tengah," kata salah satu tetua kampung. Abu tersenyum, mengangguk, lalu maju ke depan. Ia memegang tas kecilnya dan berkata, "Saudara-saudara, sebelum tahlilan dimulai, izinkan aku bertanya satu hal penting. Apakah harta Syamsuddin masih ada atau sudah habis dibagi?" Putra tertua menjawab, "Tentu masih ada di Abu. Ayah kami meninggalkan harta yang berlimpah." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Dan apakah tahlilan ini ingin dilaksanakan dengan cara yang berlebihan, dengan makanan mahal, jamuan mewah, atau pesta besar?" Semua warga menggeleng. Salah satu ibu-ibu berkata, "Tidak, Abu. Kami hanya ingin doa bersama, air putih, dan sedikit roti, sama seperti biasa." Abu mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. "Kalau begitu," katanya, "kenapa kalian mempersoalkan harta? Bukankah doa untuk orang meninggal nilainya lebih tinggi dari harta?" Salah satu kerabat menjawab, "Tapi kami takut hartanya terpakai." Abu Nawas tersenyum lebar, senyum yang biasanya muncul saat ia menemukan celah logika seseorang. "Baik," katanya, "kalau kalian takut hartanya terpakai, biar aku jawab dengan cara yang adil." Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat kecil. Trik Abu Nawas. "Ini," kata Mash, "Tirmi," kata Abu, "adalah mangkuk timbang doa." Warga berbisik-bisik. Mereka jelas tidak mengerti. Abu mengangkat mangkuk itu dan berkata, "Setiap kali kalian mendoakan almarhum Syamsuddin malam ini, letakkan satu butir beras ke dalam mangkuk ini. Jika mangkuk ini penuh, artinya doa kalian jauh lebih berat daripada perdebatan soal harta. Tapi jika mangkuk ini kosong, berarti kalian lebih sibuk memikirkan harta daripada mendoakan orang yang sudah pergi." Para warga tertawa kecil, sementara keluarga yang bertengkar mulai terlihat malu. "Baiklah," kata Abu, "mari kita mulai tahlilan. Tidak ada jamuan mewah, tidak ada harta yang dipakai, hanya doa. Jika masih takut rugi, aku akan gantikan butir beras ini dengan punyaku sendiri." Malam itu tahlilan berjalan lancar. Setiap kali doa dibacakan, warga memasukkan satu butir beras. Pada akhir acara, mangkuk itu penuh hingga hampir tumpah. Abu Nawas menatap keluarga Syamsuddin sambil berkata, "Lihatlah, inilah bukti bahwa doa selalu lebih besar nilainya daripada harta. Kalian tidak kehilangan apapun, tapi almarhum mendapatkan doa dari seluruh kampung." Keluarga yang bertengkar akhirnya saling meminta maaf. Warga merasa lega, dan tahlilan menjadi momen yang hikmat sekaligus menghangatkan. Penutup yang bijak dan jenaka. Sebelum pulang, Abu Nawas berkata sambil mengangkat mangkuk berasnya, "Karena mangkuk ini penuh, artinya doa kalian sangat berat. Jadi, apakah aku boleh membawa beras ini pulang untuk sarapan besok?" Semua orang tertawa, dan suasana yang tadi tegang berubah menjadi penuh kehangatan. Dan begitulah, Abu Nawas lagi-lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan dan sedikit kelucuan.